Kericuhan dalam aksi mahasiswa di Jakarta pada Kamis malam kemarin memakan korban jiwa. Seorang ojek online tewas terlindas kendaraan taktis polisi yang bertugas membubarkan massa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas insiden tersebut secara transparan dan akuntabel. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami anggota Kompolnas RI Yusuf Warshim dan Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman. Bang Habib dan Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib, apa yang terjadi pada Afan ini adalah ujung dari demonstrasi yang berawal dari demo di DPR. Nah, DPR merasa ikut bertanggung jawab tidak sih dengan apa yang terjadi dengan Afan? Halo. Ya, Bang Habib, mendengar suara saya? Bang Habib? Apakah ada gangguan komunikasi? Halo Bang Habib, dengar suara saya? Suara ya. Ya, halo Bang Habib? Udah nyambung belum nih? Suaranya sudah terdengar. Apakah suara saya dari studio terdengar, Bang Habib? Coba ya. Baik, tidak terdengar. Tampaknya pertanyaan saya mau ke Pak Yusuf saja dulu. Pak Yusuf, kita tahu bahwa Kompolnas ikut mendampingi proses pemeriksaan terhadap 7 oknum polisi yang menabrak Afan Kurniawan, seorang ojek online. Dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Divpropam, didampingi oleh Kompolnas sendiri, apa sih sebetulnya pembelaan dari 7 orang ini? Baik, tentu terkait dengan teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam, sepenuhnya kita serahkan kepada penyelidik Propam. Kompolnas dalam hal ini bertugas sebagai pengawas fungsional. Pertama, kami memastikan bahwa seluruh prosedur dan mekanisme pemeriksaan sesuai dengan SOP, transparansi dan akuntabilitas terkait dengan material daripada dugaan pelanggaran yang dilakukan tentu sepenuhnya pada proses pemeriksaan, fakta-fakta semua yang digali dan dikumpulkan, semuanya itu ada dalam proses kewenangan penyidik Propam. Kami tetap memposisikan sebagai pengawas fungsional, hanya memastikan bahwa prosesnya itu benar-benar on the track, transparan dan akuntabel, itu yang paling utama. Tapi apakah Kompolnas melihat apa yang dilakukan oleh 7 oknum polisi ini hanya sekadar melanggar kode etik saja, Pak Yusuf? Kalau kita melihat bersama dari videonya yang sudah tersebar, ini 7 orang ini naik di atas kendaraan taktis lalu mengendari kendaraan tersebut dengan sangat cepat, menabrak Afan, lalu kemudian berhenti, lalu kemudian melanjutkan lagi perjalanan dengan ada kesan bahwa ia kabur begitu. Nah, Kompolnas sendiri melihat dari kelakuan dari 7 polisi ini bagaimana, Pak Yusuf? Itulah yang penting untuk kita pantau dan kita awasi serangkaian proses pemeriksaannya. Yang pertama kan memang ada fakta bahwa itu sedang menjalankan tugas. Yang kedua, tentu faktanya sebagaimana yang sementara kita lihat di dalam rekaman video bahwa kendaraan Rantis Brimob itu dikendarai dengan menabrak. Nah, fakta itulah yang digali. Apakah nanti itu murni pelanggaran kode etik? Tentu proses itu harus terus berjalan. Proses itu harus terus berjalan, tuntas dan tegas. Yang kedua, kalau terkait dengan dugaan tidak pidana, ya kan ada proses yang berbeda. Nanti bagaimana rekomendasi daripada hasil pemeriksaan Propam? Apakah memang ada semacam kelalaian atau ada unsur kesengajaan, ada niat mencelakai? Tentu itu ada proses penggalian fakta-fakta
nanti akan diketahui sejak awal dari proses pemeriksaan kode etik ini yang harus tuntas dan tegas dulu. Nanti tersitu terlihat bagaimana fakta-faktanya. Kami, Kompolnas, akan bekerja maksimal mengawasi proses itu. Apa memang itu nantinya ada dugaan fakta-fakta yang mengarah unsur tidak pidana, tentu akan kita lihat lebih dalam lagi nantinya ya. Oke, saya mencoba menghubungi Bang Habib. Bang Habib, sudah terdengar suara saya? Iya. Oke, baik. Bang Habib, Halo. saya ulang ya pertanyaan saya tadi ya. Bang Habib, yang terjadi pada Afan itu awalnya adalah demo di DPR. DPR Ya. merasa ikut bertanggung jawab tidak sih dengan apa yang terjadi pada Afan? Jangankan terkait dengan demo di DPR, ya, kejadian dimanapun di wilayah NKRI ini, ya, kalau menimbulkan korban terhadap rakyat, tentu DPR ikut bertanggung jawab, ya, baik langsung atau secara tidak langsung, karena kami kan melakukan pengawasan sejak awal, ya, harusnya sejak awal. Tapi memang dalam kasus ini, ketika sudah terjadi seperti ini, kami juga ingin memastikan peran DPR sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tidak lumpuh, tidak mati. Ya, makanya sejak awal kami meminta kasus ini untuk diusut secara tuntas dalam 2 tahapan, dalam 2 level yang sama-sama penting. Yang pertama adalah level kedinasan, ya, level etik yang mungkin hari ini sore ini selesai, jadi ya, atau malam ini. Bisa PTDH atau seperti apa kita lihat. Ya. Yang kedua adalah level penegakan hukum. Kita tahu pasti memenuhi salah satu kualifikasi pelanggaran hukum. Apakah culpa, ya, apakah kesengajaan, pasti memenuhi. Karena kasat mata bisa terlihat. Lalu yang paling penting juga kita evaluasi, ya, bagaimana peristiwa ini tidak terjadi kembali. Banyak faktor, ya, menurut kami yang perlu dievaluasi, mulai dari teknis, non teknis, psikologis dan lain sebagainya, ya. Bagaimana orang bisa tertabrak masuk ke kolong, artinya kan kendaraannya itu sebetulnya kan kalau memang untuk rantis, kendaraan perintis, pengurai massa, ya, harusnya diantisipasi tidak bisa terjadi seperti itu, ya. Apakah di depannya ditutup sehingga tidak bisa menabrak orang hingga menyeret dan lain sebagainya, mesti diantisipasi seperti itu. Ini hal-hal yang perlu kita evaluasi sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Ini sangat kita meminta maaf kepada rakyat, ya, karena DPR juga telah lalai menjalankan tugasnya secara maksimal sejak awal, ya. Tapi kita tidak ingin hal seperti ini kembali terjadi. Ya. Lalu terhadap almarhum, ya, kami tadi pagi-pagi menyampaikan melalui media agar negara mengambil alih, ya, kewajiban nafkah, ya, terhadap keluarga almarhum, baik istri, anak, kakak, adik, orang tuanya, ya, terutama anak hingga ke perguruan tinggi. Saya pikir kita sangat berduka, kita merasa bersalah, kita meminta maaf dan kita harus melakukan evaluasi. Jangan sampai hal seperti ini terjadi kembali. Ya, Bang Habib, kalau misalnya memang DPR tidak mau ada kejadian seperti ini terulang kembali, lalu kenapa kemudian 2 hari terakhir ini tidak ada satupun anggota DPR, ini saya juga cross-check juga ke Bang Habib, ya, ada atau tidak? Tidak ada satupun anggota DPR yang datang langsung menemui demonstran, ikut menjelaskan dan bahkan ikut menenangkan demonstran tersebut supaya ikut memberikan penjelasan terhadap tuntutan mereka. Respon yang kemudian dilakukan oleh DPR adalah meniadakan rapat kerja, pegawainya kemudian disuruh untuk work from home, lalu kemudian memakai plat sipil begitu. Kenapa kok malah ini yang dilakukan, Bang Habib? Ya, kalau kami, ya, masing-masing bisa dicek, ya, apakah WFH itu kebijakan dari siapa, ya. Tapi kalau Komisi 3 memang kami melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, melakukan penyerapan aspirasi terkait KUHP, ya. Soal siapa yang apakah harus ada yang menemui dan lain sebagainya, memang harus, tapi faktanya Komisi 3, ya, ke berbagai daerah melakukan kunjungan kerja penyerapan aspirasi terkait KUHP. Tapi ini menurut Anda apa yang terjadi oleh Afan itu bisa dicegah tidak sih kalau misalnya kemudian DPR itu tidak ada kesan bahwa
tidak ikut memberikan penjelasan gitu kepada demonstran. Bang Habib, Anda setuju tidak kalau itu dilakukan bisa mencegah itu? Teman-teman, coba bisa dicek ya. Kalau kita nggak menyampaikan membela diri ya, tapi sebisa mungkin kami selalu ya menemui orang-orang yang datang ke DPR. Kalau kami ada di gedung DPR, Anda ingat saya juga pernah menemui demonstran terkait undang-undang pemilihan kepala daerah, ya pilkada, ya. Dan hampir sepanjang 5 tahun kemarin setiap ada demonstrasi, saya adalah orang yang diminta menemui. Tapi kebetulan kemarin kami Komisi 3 ada kunjungan kerja di luar. Gitu. Jadi banyak faktor penyebabnya ini dan kita harus evaluasi semua. Kita evaluasi jangan sampai ini terjadi kembali. Oke, baik. Pak Yusuf, bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa proses yang berlangsung di Divpropam ini betul-betul menghadirkan keadilan untuk Afan? Ya itu kami pastikan, kami akan bekerja maksimal sebagai pengawas, memastikan bahwa proses yang sedang berjalan ini sudah dipatsuskan ke 7 terduga pelanggar, dilakukan secara cepat, tepat, tuntas, tegas, dan memberikan sepenuhnya rasa keadilan kepada korban. Tapi tentu bukan hanya itu, tentu perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif di dalam penanganan kegiatan unjuk rasa. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat penguraian massa dalam situasi zona merah kalau tahapan penanganan unjuk rasanya, kalau sudah PHH, pasukan huru hara BRIMOB masuk, itu berarti situasinya sudah zona merah, ada indikasi-indikasi pelanggaran hukum, anarkisme. Ini kan situasinya sebenarnya sudah terurai mengapa demikian terjadi. Oleh karena ini harus dilakukan evaluasi tahapan yang dilakukan ini, ya kita mendorong pihak Polri proses evaluasi ini tidak hanya pada pemeriksaan kepada 7 terduga pelanggar, tapi yang bertanggung jawab di dalam pengendalian penguraian ketika sudah masuk dalam kendali PHH BRIMOB itu perlu dilakukan dan terus dilakukan mundur sampai ke tahapan yang dimaksud tahapan hijau, tahapan kuning itu terjadinya seperti apa. Yang paling penting lagi penanganan unjuk rasa ini tentu diawali oleh adanya KIRKA, intelijen, rencana pengamanan. Nah, fenomena kegiatan unjuk rasa ini tentu secara tidak dipastikan tidak tiba-tiba karena ada yang mengawalinya sebelum terjadi unjuk rasa 25 Agustus di DPR itu kan ada fenomena unjuk rasa di Pati. Nah, pemberitaannya kan cukup masif, di media sosial itu cukup masif juga viralisasinya, sehingga ini pasti mempengaruhi elemen-elemen yang ingin melakukan unjuk rasa dimanapun. Oleh karena ini sekali lagi tidak hanya fokus pada 7 terduga pelanggar yes dituntaskan secara tegas, tapi tahapan-tahapan penanganan unjuk rasa secara komprehensif tetap perlu dilakukan evaluasi agar tidak terjadi perulangan untuk meminimalisir terjadinya bentrokan yang itu bisa menimbulkan korban lagi nantinya. Itu yang paling penting. Ya. Baik, Bang Habib sendiri, Bang Habib, bagaimana Anda menilai mengenai proses pengamanan yang dilakukan oleh polisi kemarin sepanjang aksi demonstrasi, khususnya juga mengenai kendaraan taktis yang melindas Afan itu? Ya, sudah saya sampaikan ya, pada awal saya tadi bicara, banyak hal yang perlu dievaluasi. Baik psikologis, petugas yang di jalan, seperti apa, karena kalau kita lihat itu kan jalanannya kosong sebetulnya ya. Lalu, secara teknis bagaimana kendaraan yang ideal ya untuk melakukan penguraian massa, sehingga tidak mencederai orang atau bahkan malah menimbulkan orang meninggal dunia karena terlindas. Banyak hal ya kita akan maksimalkan evaluasi ini ya ke depan. Mulai minggu depan maksudnya. Ya, sebagai anggota DPR Bang Habib, bagaimana kemudian Anda bisa menjamin bahwa insiden yang terjadi kemarin itu tetap bisa mendapatkan kepercayaan dari publik terhadap pemerintah, Bang Habib? Halo? Ya, Bang Habib? Ya. Ya. Bang Habib, bagaimana kemudian kita bisa menjamin bahwa insiden yang terjadi kemarin pada Afan itu tetap bisa memberikan kepercayaan terhadap pemerintah oleh publik?
Ya itu dia, makanya kita harus melakukan evaluasi yang maksimal ya. Satu, penegakan hukum, ya kedua evaluasi yang maksimal. Itu yang harus sama-sama kita lakukan untuk menjamin peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Baik, saya kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, hasil terakhir dalam proses pemeriksaan yang kemudian disampaikan oleh Divpropam itu adalah 7 orang ini dipastikan terbukti melanggar kode etik, lalu kemudian diberikan penempatan khusus selama 20 hari ke depan. Nah ini selama 20 hari ke depan ini apa yang kemudian bisa diharapkan? Karena kalau melihat situasi di lapangan, Pak Yusuf, ini tampaknya publik menuntut proses pemeriksaan ini berlangsung dengan cepat. Tidak lama begitu. Sedangkan tadi yang baru diumumkan oleh Divpropam adalah ini mengenai posisi tempat duduk. Tempat duduk di bagian depan yang mengendarai kendaraan taktis tersebut adalah Bribka S dan Kompol C. Tapi publik menginginkan lebih dari itu begitu. Bagaimana menurut Anda? Ya kalau sudah dipatsuskan selama 20 hari maka itu sudah serius dan sungguh-sungguh pemeriksaannya akan memasuki proses pemeriksaan di dalam sidang Komisi Kode Etik. Nah, jadi itu. Nah, itu sudah terlihat ke sana, oleh karenanya tadi sudah saya sampaikan bahwa proses ini untuk memberikan rasa keadilan yang benar-benar yang terlihat sungguh-sungguh, yang sudah diawali langkah-langkah simpatik oleh Pak Kapolri, mendatangi orang tua dan menyampaikan permohonan maaf, maka langkah penegakan hukum, penegakan kode etik terhadap 7 terduga pelanggar ini dilakukan secara cepat, tepat, prosedural, profesional, dan transparan dan akuntabel. Mengingat 7 terduga pelanggar ini adalah personil Brimob, nah tentu kita juga menyarankan agar ada pelibatan dari Propam Brimob. Karena biasanya kalau personil Brimob itu akan lebih cepat untuk responsif bekerja sama apabila atasannya. Nah, jadi ini kan anggota pasukan secara berbeda daripada anggota Polri biasa karena anggota Brimob, jadi dalam proses agar cepat tepat di Propam bisa melibatkan juga dari Propam Brimob yang ada khusus di situ agar bisa lebih mendorong agar 7 terpidana ini kooperatif di dalam memberikan keterangan agar fakta-faktanya cepat dapat disimpulkan sehingga proses apa yang selanjutnya dari fakta-fakta pelanggaran itu diproses dalam sidang Komisi Kode Etik sehingga sanksi yang tegas dan tuntas dapat diberikan nanti. Oke, baik, kita akan tunggu bersama proses pemeriksaan yang berlangsung di Divpropam. Pak Yusuf, Bang Habib, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.